Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu RKS Limaja FM yang masih simak tidak di masing-masing. Kita berjumpa kembali di gelombang 107,8 RKS Limaja FM yang terpancar di Limaja Curug Maja Ujung Berung Kota Bandung. Dulur, kita berjumpa kembali di Kopi Hangat bersama Coach Denny. Buka dulu. Oke. Prokes ini ya, kita tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Alhamdulillah, Coach sehat ya Coach? Alhamdulillah sehat, Kang Kobe. Mudah-mudahan Kang Kobe sehat ya. Amin. Ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Kopi hangat saat ini transformasi skill. Ya, transformational skill. Ini transformational skill itu apa sih Coach? Oke. Ini saya mau berbagi sharing aja ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari beberapa narasumber yang luar biasa, dari coach yang lebih senior dari saya, Coach Getty salah satunya. Saya dapat dari beliau tentang transformational skill yang kita sering dengar adalah transformational leadership. Padahal menurut kita bahwa sebenarnya yang bertransformasional itu tidak hanya leader, tetapi semuanya. Makanya saya ngambil topiknya tentang transformational skill. Not only leader but all of the stakeholder in the organization. Jadi seluruh orang stakeholder yang ada di organisasi. Kalau biasanya kita di teori ada menurut Kendra itu ada pemimpin transformasional adalah seseorang pemimpin yang menguasai situasi dengan menyampaikan visi yang jelas tentang tujuan kelompok, bergairah dalam pekerjaan dan kemampuan untuk membuat anggota kelompok merasa diisi ulang dan berenergi. Seperti yang sering saya sampaikan, saya punya value antara lain integritas, kecerdasan dan energi. Cocok. Kecerdasan tanpa kecerdasan punya, energi punya, tanpa integritas bisa hancur ya. Iya. Integritas kan positif isinya kan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sesuai integritas. Itu integritas. Apa yang kita ucapkan dengan kenyataan sesuai. Dan baik dengan perilaku dan ucapan kita yang semua baik-baik ya tentunya. Dan kalau transformasi sendiri itu artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah merujuk pada perubahan rupa, baik itu dari bentuk, sifat ataupun fungsi. Perubahan rupa dari bentuk dan fungsi. Sifat dan jadi kita bisa mentransformasi segala sesuatu hal, entah itu sifatnya, entah itu bentuknya dan fungsinya. Semua tergantung situasi dan kondisi. Dan mudah-mudahan yang namanya transformational skill ini perubahan dari yang kurang maksimal jadi maksimal, yang sudah maksimal lebih maksimal, udah maksimal ya, lebih lebih yang tadinya hanya good jadi great, itu perubahan. Dan skill itu ya adalah keterampilan yang kita miliki. Dan kita kan mempunyai ada otak kiri atau otak kanan. Kita juga sering tahu yang namanya apa itu knowledge, skill, dan attitude. Nah ini saya hanya sedikit menyampaikan istilah yang sering kita gunakan itu adalah training, mentoring, dan coaching. Training, mentoring, dan coaching. Itu perbedaan dari tiga hal itu. Kalau training itu biasanya mentransformasi hanya knowledge-nya saja. Hanya knowledge pengetahuannya saja. Itu Training. Kalau mentoring itu mentransformasi pengalaman. Kita jadi orang yang sudah mempunyai pengalaman yang lebih luar biasa itu biasanya melakukan mentoring. Sedangkan coaching itu metodologi, strateginya, caranya, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu itu bisa ditransformasional. Mungkin Pak Kang Kobi juga sering dengar kita menggunakan otak kiri, otak kanan. Nah, otak kiri itu biasanya itu mempengaruhi performa kita, kinerja. Sedangkan yang otak kanan biasanya mempengaruhi atau dipengaruhi lingkungan. Jadi otak kiri itu
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja kita. Dan kalau otak kanan biasanya mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan. Itu ada dua energi otak kanan gitu. Semua orang ada dua-duanya. Semua orang. Tinggal kita kalau kadang-kadang kita perlu tes karakter kan, kita biar tahu nih mana ya otak mana yang lebih aktif di diri kita. Dan setiap orang tuh ada dua-duanya. Gitu. Bukan yang otak kiri lebih hebat daripada otak kanan, atau sebaliknya otak kanan lebih hebat dari kiri, tapi dua-duanya diusahakan seimbang. Ini bisa dikatakan begini nggak, Coach? Kalau yang otak kiri dan otak kanannya seimbang, jalan dua-duanya, ini biasanya kalau seniman terus berpolitik juga. Misalkan contoh, maksudnya berpolitik, pakai strategi lah. Semua orang, setiap level aktivitas kegiatan, semua orang pasti menggunakan otak kiri dan otak kanannya. Tidak ada yang 100% otak kiri, tidak ada yang 100% otak kanan. Tinggal kita ngelihat ini mempengaruhi kinerja kita atau mempengaruhi lingkungan. Kita harus beradaptasi dengan segala suasana, situasi dan kondisi. Kita harus beradaptasi. Jangan paksakan lingkungan beradaptasi dengan kita, tapi kita yang beradaptasi dengan lingkungan. Kita harus bisa mengolah emosi kita, ego kita, otak kiri kita harus bagaimana, otak kanan kita harus bagaimana. Karena kita akan kecewa kalau kita berharap orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah ingat. Supaya kita nggak pernah kecewa ya. Betul. Ini Coach, cara untuk kita mentransformasi skill itu bagaimana sih caranya gitu biar kan ini kan skill keterampilan kita atau ilmu kita ditransformasinya, caranya itu bagaimana? Yang dinamakan transfer itu kan berubah kan? Ya, yang tadi saya bilang kan, otak kiri itu biasanya mempengaruhi performance. Bahasa performance itu kinerja kita. Nah, kinerja kita seperti apa? Sedangkan otak kanan kita mempengaruhi lingkungan kita. Nah, yang namanya performance itu melibatkan body dan mind. Jadi fisik kita dan pikiran kita. Jadi pertama, yang supaya kita bisa menghasilkan kinerja yang maksimal, kita harus punya mindset yang baik. Mindset terhadap segala situasi, keadaan yang kita alami. Itu yang pertama ya? Iya, mindsetnya harus baik. Bahwa segala sesuatu itu mindset harus positif. Kalau dulu kita pernah menyampaikan materi tentang afirmasi, segala sesuatu afirmasi kita positif semua. Sehingga kalau kita positif, nanti kita akan mendapatkan knowledge, pengetahuan yang baik juga. Ya. Ada segala sesuatu kejadian kita ambil positifnya, kita dapat ilmu di situ, ya kan? Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu itu kita terapkan menjadi keterampilan, ya keterampilan, terapkan keterampilan. Kemudian mindset, knowledge dan skill itu sudah kita dapatkan positif, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan. Maksudnya menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikannya, komunikasi harus bagus ke orang lain. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Makanya jangan berharap hanya leader yang bekerja. Ya, mindsetnya ditransformasi, jadi positif semua. Knowledge-nya harus ditingkatkan jadi lebih baik. Kemudian skill-nya juga harus lebih bagus atau keterampilannya. Dan setelah itu sudah tiga-tiga diperbaiki, baru bagaimana kita komunikasinya. Ya, bagaimana kita komunikasi dengan diri sendiri, dengan lawan bicara, dengan anggota tim, dengan pimpinan, dengan rekan, dengan bawahan. Memang di dunia ini tidak ada yang sama. Anak kembar pun tidak ada yang sama. Makanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jangan paksakan semuanya sama. Sama agamanya, sama alirannya, sama kepercayaan, jangan. Tapi kita mindsetnya, setiap situasi kondisi yang berbeda itu kalau kita ambil mindsetnya positif, ambil positif, karena setiap orang kan ada positif ada negatifnya. Tanpa kita harus menjauhi, tetapi kita ambil hikmah positif dari setiap orang, dari perbedaan itu. Negatifnya kita buang, sehingga tidak ada permusuhan. Nah, sehingga dari situ nanti kita dapat ilmu bagaimana ilmu dengan berkawan, ilmu dengan orang lain, ya kan. Kemudian yang terakhir ya kita juga bisa meningkatkan skillnya. Ya kan? Tetap aja ujung-ujungnya ke berpikir positif ya. Ambil yang positifnya. Kalau lihat yang negatifnya kita
Kehel terus. Kita kesel terus. Ada Kehel itu bahasa Sunda ya. iya. Artinya kesel. Kesel. Ngebagel itu apa sih? Ngedumel. Ngedumel. Nah yang tadi dia mindset, Ya. knowledge, skill, dan komunikasi. Komunikasi juga, komunikasi yang paling efektif seperti apa? Ya kadang kebaikan yang kita sampaikan kalau komunikasinya salah jadi Salah. salah. Betul. Jadi prosentasenya yang besar itu bukan kata-kata tapi body language dan intonasi. Makanya hati-hati. Kayak bahasa tubuh ya. Ada misalnya ada yang intonasi yang meningkat, datar atau menurun. Contoh, kamu udah makan? Kamu udah makan? Kamu udah makan? Nah itu beda. Ini untuk ya kan? untuk apa namanya membedakan atau menerima apa namanya bahasa tubuh dari orang lain yang menyampaikan atau mengkomunikasikan itu ya. Bisa saja kan persepsi kita salah. Nah, itu niat yang mau menyampaikan sesuatu ke kita benar. Kayak Dukun itu tahu gitu. Maksudnya yang pertanyaan. Iya. Kebenaran aja. Jadi kalau ada orang lain pertanyaan yang kira-kira kita terimanya menyakitkan, kita boleh dong nanya ke dia. Maksud kamu apa? Maksud kamu ngomong begini apa? Nanti dia jelasin. Khawatirnya kan kita ada beda budaya. Ada budaya wilayah barat, budaya timur, padahal dua-duanya niatnya baik, punya karakter yang baik, cuman budaya intonasinya beda. Ya kan? Ada orang yang bicara keras padahal hatinya baik biasa-biasa. Kalau yang disadarinya lemah lembut menerima orang yang bicara keras itu disangkanya marah. Jadi ya kitanya aja yang bertanya kalau misalnya marah atau dia ngomong begitu sakit hati saya nanya maksud kamu apa, takutnya dia salah atau intonasi. Marah atau nah setelah 4 itu dilakukan kalau supaya kinerja kita bagus masing-masing individu untuk organisasi adalah tadi kan body and mind ya. Mindset, knowledge, skill, komunikasi. Yang terakhir ada manajerial. Kita harus punya kemampuan memanage everything that you do. Apa tuh everything? Jadi kita harus memanage semua, mengatur semua apa yang kita lakukan. Kita harus jelas 5W 1H nya. Apa yang kita lakukan, what, when, kapan, where, di mana melakukannya, who kepada siapa, dengan siapa, whom, kemudian why, mengapa kita melakukan itu, dan yang terakhir how, bagaimana caranya. Nah kita harus di-manage semua. Itu kita baru bahas tentang body and mind, supaya kita bisa meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Pikiran dan terlena ini ya. Asik gitu. Asik ya. Terus tadi obrolan sampai di ke mindset ya. Tadi kita baru membahas tentang transformational skill untuk meningkatkan kinerja. Untuk performa. Jadi kemudian nanti ada selain kinerja kita juga harus memperhatikan lingkungan atau environment. Jadi bagaimana kita mentransformasikan skill kita itu terhadap lingkungan kita? Oke. Jadi gini, kita bertransformasional terhadap lingkungan. Kita pertama kita harus menempatkan identitas kita. Kita harus punya identitas. Identitas Kang Kobe misalnya sebagai penyiar. Kang Kobe itu identitasnya sebagai penyiar. Saya identitasnya sebagai coach. Ya kan? Nah, Kang Kobe setelah kita sounding identitas kita menguatkan bahwa identitas kita ada coach atau trainer atau dan lain sebagainya. Kemudian kita harus memberikan value kepada orang lain. Value itu nilai-nilai. Contohnya saya punya value integritas, kecerdasan, dan energi. Itu value saya. Ya, value saya dengan value organisasi saling beririsan. Nah, jadi Kobe juga harus punya value. Kalau penyiar value-nya memberikan informasi yang benar. Dan menghibur. Menghibur pendengar dong. Bisa menghibur dan yaitu integritas harus ada. Jadi tadi identitas kita sudah
harus tahu identitas kita sebagai siapa, kemudian kita value-nya apa, dan setelah value sudah kita terapkan, kita harus punya belief, keyakinan, yakin bahwa kita bisa menerapkan value yang kita miliki. Nah, itu baik individu atau organisasi harus yakin kita bisa menerapkan itu. Kalau nggak punya keyakinan ya sia-sia. Bertanya gitu Kang Kopi kalau lingkungan, iya. Jadi identitas, value, terus belief. Setelah punya keyakinan, kita harus punya capability, kemampuan untuk menerapkan apa yang kita yakinkan, value yang kita miliki, dan identitas kita. Kemampuannya gitu, saya harus mampu punya kapabilitas untuk menerapkan integritas. Apa yang saya ucapkan, itu yang saya terapkan. Dan saya harus selalu menggunakan kecerdasan. Nah, biar begitu loh. Nah, itu tadi ya. Betul. Coach, kalau kita itu didukung oleh kopi dukun terus dulu. Takut nanti iklannya ditarik. Iya. Kalau ini balikan ini pendukung ya. Bikin ya. Oh, mantap. Luar biasa. Hebat ya kopi dukun, mantap begini. Oke, saya lanjutin ya sama kopi ya. Saya tekuk dulu. Jangan lupa bilang warnanya jadi panjang. Oke. Saya ulangi nih ya. Terhadap lingkungan kita harus punya identitas. Kang Kopi sebagai penyiar, saya sebagai coach atau trainer, punya nilai-nilai ya. Nilai itu harus saya yakini. Organisasi harus meyakini nilai-nilai yang disepakati juga. Telah diyakini dan kita harus punya kemampuan untuk menerapkan value dan keyakinan itu. Setelah itu kita terapkan, nanti akan membentuk attitude, perilaku. Bagaimana kita berperilaku untuk menempatkan identitas kita, menerapkan value kita, terus memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa value kita terapkan dan kita punya kemampuan, dan attitude kita akan mengikuti sikap itu. Nah, itu akan mempengaruhi environment kita. Dan biasanya keempat identitas, value, belief, capability, dan attitude itu tergantung lingkungan. Dan kita berharap lingkungan kita itu mendukung. Nah, biasanya kalau lingkungan tidak mendukung, itu bisa berubah-ubah itu. Jadi fleksibel ya? Ya bisa berubah, ya, nggak konsisten. Misalnya kita punya value, udah luar biasa, terus kita masuk ke organisasi atau orang-orang yang tidak mendukung value kita diterapkan. Nah, biasanya itu berubah. Nah, itu agak sulit memang untuk menerapkan. Tapi kita punya keyakinan kalau kita bisa menerapkan nilai itu. Agak-agak menyesuaikan. Iya. Maka yang dulunya belum mungkin dia dulunya idealis, idealis. Pas gitu dia masuk ke lingkungan atau organisasi yang membuat idealismenya bergoyang. Akhirnya yang tadinya mungkin dia idealis jadi terperangkap. Jadi realistis dan kadang-kadang amit-amit ada yang ketangkep gitu. Nah, itu biasanya gitu. Kayak zaman dulu kan ada yang aktif demo pas masuk ke lingkungan yang dia demo, akhirnya dia tidur atau terperangkap dengan lingkungan. Jadi lingkungan tuh mempengaruhi. Makanya sebelum kita masuk ke lingkungan, masing-masing individu harus bertransformasi. Nah, tema hari ini saya khusus transformational skill, not only transformational leadership, tapi transformational skill for everybody. Bahasa Inggrisnya susah kalau diulang tuh ya. Jadi kita semuanya harus bertransformasional supaya nanti akhirnya lingkungan juga mengikuti. Jadi saya ulang nih Kang Gowi, tadi ada dua nih supaya kita bertransformasi skill. Yang pertama kan kita bertransformasional skill untuk kinerja kita. Untuk kinerja. Yang kedua kita bertransformasional skill untuk lingkungan kita, ya kan? Nah, yang untuk itu yang ada hubungannya dengan otak kiri otak kanan. Ya, yang kinerja itu berhubungan dengan otak kiri. Otak kiri. Otak kiri biasanya itu menggunakan body and mind. Iya. Ya, physical dan pikiran, mindset ya. Makanya itu body and mind itu biasanya kalau body itu sering kita dengar psychical quotes. Kalau mind itu intelligence quotes. Ada IQ, EQ. Kemudian ada lagi yang environment tuh berhubungan dengan hati dan spirit, heart and spirit. Heart and spirit biasanya kalau heart itu berhubungan dengan emotional quotient.
Iya, kalau yang spirit itu spiritual quotient, makanya kita sering dengar ESQ, IQ, ESQ. IQ, S-nya spiritual, I-nya intelijensia, kemudian I-nya emosional, bahasa Inggrisnya. Kemudian ada psikis, psikel. Nah, psikel itu ya body kita. Itu harus digabungin kita supaya berimbang ya, otak kiri, otak kanan, mind and body and heart and spirit harus dikolaborasikan. Bisa mau izin ya? Oh boleh. Ya dari tadi coach bahasa Inggris terus siswanya. Jangan kelamaan. Memang kondisinya kita landscape kameranya, karena saya niatnya setelah setiap siaran saya download hasil di Facebook, kemudian saya edit videonya, saya transformasikan dengan skill saya ke video editor, kemudian saya share ke link YouTube. Makanya mohon maaf agak mirip. YouTube-nya apa kalau boleh? YouTube ya Ahmad Denny. Jangan lupa subscribe. Karakter apa saja tuh yang untuk mentransformasi, cara mentransformasi ini? Oke. Kami biasanya sebelum melakukan coaching itu biasanya ada tes karakter. Ada beberapa tools yang kita siapkan, bisa toolsnya seperti MBTI atau DISC. Saya paling senang sih DISC. DISC DISC. D-nya itu dominan. Jadi ada orang yang pengen ngomong terus walaupun nggak ditanya. Di kantor pasti ada kayak gitu. Ditanya udah ngomong. Pada saat meeting tuh ya, nggak ditanya dia ngomong, pengen dilihat orang. Ya nggak apa-apa, memang karakternya begitu. Kita harus terima. Kan sepi juga kalau nggak ada yang dominan kan. Kemudian I-nya itu influence. Kadang-kadang ada orang yang mempengaruhi. Kira-kira ngapain sih rapat gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Atau ada yang bilang, yuk kita rapat yuk. Ada sesuatu yang baru nih yang akan disampaikan oleh pimpinan atau influence. Kemudian S itu steadiness. Steadiness itu orangnya kalem. Tapi dia kerja. Tapi ada yang produktif ya. Jangan bicara hasilnya aja, karena dia selalu fokus kepada tujuan. Ada yang compliant itu orangnya detail, banyak. Wah nggak bisa pak, harus sesuai peraturan, harus begini pak. Nah itu setiap organisasi, setiap orang karakter DISC itu ada masing-masing. Ada semua. Tinggal kalau kita tidak dites, kita nggak tahu nih kita harus bagaimana. Nah, kalau kita dites semua, bayangkan. Penyiar ini Kobe ini maksudnya ke karakter mana ya di antara yang saya belum tahu harus ada toolsnya. Kang Kobe harus nulis kuesionernya, ada waktunya. Bisa tes lagi atau enggak? Memberi jawaban dulu ya. Iya, hanya nanti ada alatnya. Ini Kang Kobe seperti ini. Kang Kobe kalau di kantor, di radio, di stasiun radio karakter kayak gini. Tapi kalau di rumah beda, bisa beda. Beda. Gitu. Kayak gitu. Beda. Makanya kalau bawa orang rumah ke radio ribet. Kalau beda ya. Beda. Gitu. Aduh. Jadi karakter kita beda-beda dan kita harus memahami itu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan itu supaya kinerja individu dan kinerja organisasi makin kuat. Dengan skill kita meningkat ya. Insya Allah. Yang penting saya simpulkan tadi ya. Boleh. Mumpung belum menjual yang kinerja. Jadi ada 2. Ini memang waktunya aku menyimpulkan Pak. Oh gitu ya. Tadinya saya mau kira masih lama. Tapi kedua langsung aja. Oh gitu. Jadi enak kalau siaran sama coach itu enak. Enaknya kenapa? Nggak usah banyak nanya. Gitu. Karena emang saya disuruh ngomong. Oke. Jadi kesimpulannya transformational skill itu tidak hanya untuk leadership, tidak hanya untuk pimpinan, tidak hanya untuk leader, tetapi untuk semua stakeholder yang ada di organisasi. Nah, makanya kenapa saya sekali lagi menyampaikan tema transformational skill, karena saya rasa semua orang harus bertransformasi. Oke. Nah ada 2, bertransformasi untuk meningkatkan kinerja dan bertransformasi untuk berkolaborasi dengan lingkungan, berurusan dengan lingkungan supaya baik semua. Nah yang kinerja ini ada body and mind. Body and mind itu ada mindsetnya harus bagus, knowledge-nya harus ditingkatkan, skillnya harus baik, komunikasinya harus lebih efektif, jangan sampai salah persepsi. Kemudian yang terakhir bagaimana kita memanage semua pekerjaan, manajerial.
manage itu yang mengatur. Pengaturan. 5W 1H-nya yang jadwalnya harus jelas. Ini kegiatan selama setahun ini, bulan 1 ini, bulan 2 ini, bulan 3 ini, minggu pertama di bulan pertama ini kegiatannya harus jelas, harus kita catat. Bahkan idealnya kapan kita ngobrol, kapan kita ngerokok, kapan kita ngopi juga dicatat itu. Ada orang bilang, apa yang detail-detail sih? Nggak itu ya takutnya ada perubahan. Jadi kayak sistem ISO, International Standard Operation. Jadi tulis yang kita lakukan yang kita tulis, sehingga pada saat kita lupa kita lihat catatan yang kita tulis. Setelah kita lihat baru kita lakukan. Sekali lagi ya, tulis yang kita lakukan yang kita tulis. Kalau ada perubahan ya tulis lagi. Karena dunia itu selalu berubah, yang tetap hanya perubahan kan gitu. Nih performance tuh. Satu lagi, nah yang body and mind ini bicara tentang physical quotient, dan mind itu intelligent quotient. Yang kedua, transformational skill adalah dalam rangka kita beradaptasi dengan lingkungan. Ya, dengan kita beradaptasi dengan lingkungan itu, ingat kita harus menggunakan hati kita, perasaan kita, dan spirit. Ya. Jadi kita harus punya identitas. Kita harus menempatkan diri sebagai siapa? Sebagai anak buah, sebagai trainer, atau sebagai apa? Kang Kobe sebagai penyiar. Itu harus punya identitas di tim itu. Kemudian kita harus menyampaikan value yang kita miliki. Value-nya kan, saya punya value, masing-masing punya value. Yang ketiga, kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa menerapkan value yang kita miliki. Keempat, kita harus punya capability, kemampuan untuk menerapkan value yang kita yakinan. Dan terakhir, semua itu kalau kita lakukan, attitude kita mengikuti, menyesuaikan, sehingga akan meningkatkan kinerja dan akan beradaptasi dengan lingkungan. Dan mudah-mudahan tidak lingkungan yang mempengaruhi kita, tapi kita yang akan mempengaruhi lingkungan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi di video dulu katanya. Terima kasih. Udah rame ya.